Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nggak tahu teman-teman nonton video ini kapan. Oke, teman-teman, minggu lalu, sorry, di pertemuan minggu lalu, ya, di week ke-6, teman-teman sudah nonton video kuliah tentang value itu apa. Nah, coba cek dulu. Kalau teman-teman video ini Anda buka pertama, tolong pindah dulu ke video yang minggu lalu, yang week 6 tentang customer value. Karena jangan sampai teman-teman nonton video VPD dulu baru nonton customer value. Ya, nanti apa cara berpikirnya bisa kacau. Tahu dulu value baru tahu cara nyusunnya gimana. Ya, video ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara bikin VPD dengan sederhana. Ya, semoga tidak sampai 15 menit. Oke, teman-teman. Value proposition design, ya. Itu sebenarnya adalah satu kanvas, satu mapping yang bantu kita untuk nyocokin, iya tah, produk yang punya value yang saya tawarkan, yang kita tawarkan sebagai bisnis, sebagai perusahaan, sebagai produsen, ini cocok sama kebutuhannya orang, cocok sama keinginannya orang. Ada orang yang mau nerima. Nah, kita tidak hanya bisa sekedar bikin ini dalam awang-awang saja, teman-teman. Ya, sebenarnya bisa sih. Kita hanya sekedar mengkonsepkan, punya ide kayak gini, kayak gitu. Tapi jangan-jangan nanti ide kita ini ide yang berangkat dari ya pengenku kayak gitu, sembuh, nggak tahu customer pengennya kayak gimana. Makanya 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu saya minta teman-teman untuk survei ke pasar, kondisinya kayak gimana. Hasil surveimu, ya buat Anda yang bisa survei lengkap, dapetin data yang baik, benar-benar bisa menggambarkan value, bisa benar-benar menggambarkan pasarmu, ada daya beli. Saya berharap kalian juga bisa bikin value yang baik. Ya, yuk kita mulai. Ada 2 hal besar di VPD, teman-teman ya. Mulai sekarang kita akan sebutnya VPD, singkat saja ya, Value Proposition Design. VPD. Ada satu kotak dan satu lingkaran, teman-teman. Satu kotak yang sebelah kiri, itu ngomongin soal produk yang kita mau kasih. Lingkaran yang ada di sebelah kanan, itu ngomongin customer. Berarti datangnya dari mana? Yang kotak datangnya dari kita sebagai produsen, sebagai creator, sebagai bisnis, sebagai perusahaan. Yang lingkaran datangnya dari customer, dari hasil survei marketmu. Nah, kok dibagi 3 masing-masing itu? Ya, yang ini kita ngomongin produk dan jasa yang Anda tawarkan. Speknya kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Oke, yang ini ngomongin soal, ini disebutnya pain relief, teman-teman. Pain relief, kok bentuknya kapsul obat? Iya, namanya aja pain relief. Pain, berarti ada yang sakit, teman-teman, ada yang kesakitan. Siapa yang kesakitan? Ini loh, teman-teman, customer. Ada hal-hal yang bagi si customer itu, aku nggak cocok, aku nggak senang, aku tidak pas dengan produk yang sekarang saya pakai. Nah, di market surveimu muncul nggak itu? Kalau muncul,
kamu bisa kasih obat untuk si customer. Berupa apa? Ya ini enggak senangnya apa? Enggak sukanya apa? Sakit hatinya dengan produk yang sekarang yang dia pakai apa? Atau kemarin ada teman-teman yang sudah pernah ya bikin dessert box. Nah, coba Anda kan sudah pernah punya customer. Itu juga dicek dari dessert box yang kemarin, apakah customer saya ada yang tidak disukai produk saya, ada yang tidak cocok, ada yang tidak pas. Ini kita baru ngomong sesuatu yang negatif dulu ya, yang mau kita sembuhin, kita kasih obatnya. Oke? Yang di atas, ini namanya gain creator, teman-teman. Kalau tadi, pain relief itu jawaban atas kesakitannya konsumen, gain creator jawaban atas doa-doanya si konsumen. Harapannya konsumen. Saya kepengen kalau laptop itu bisa dibuat kayak gini, bisa dibuat kayak gitu, kepengen harganya segini. Nah, keinginan-keinginan konsumen ini dijawab oleh bisnis, oleh perusahaan dalam rupa gain creator. Ya, dan produk yang Anda tawarkan itu ditujukan untuk segmen pasar tertentu. Makanya sejak awal saya selalu ngomong bahwa tidak semua orang bisa mengkonsumsi produk yang Anda tawarkan. Atau dengan kata lain, produkmu itu bukan buat semua orang, tapi hanya orang-orang yang tertentu, yang punya syarat apa? Syarat sederhananya, mau dan mampu. Kalau mau di breakdown lagi, ada 4 hal segmentasi. Baca lagi slide-nya kalau lupa. Ya, di minggu keberapa, 2 atau 3. Nah, kalau produk kita cocok dengan segmen dan target market, lalu obat kita cocok dengan sakit hatinya konsumen, lalu hadiah yang kita berikan cocok dengan harapannya konsumen, kita bisa ngomong bahwa value kita fit. Nah, kalau ada yang tidak cocok, Mbak, ya coba dicari celah cocoknya di mana. Nah, salah satu penyebab kenapa ya produk saya kok tidak laku, kok orang kok tidak mau beli produk saya, salah satunya dari hal-hal kayak gini. Bisa jadi yang Anda tawarkan, pain relief yang Anda tawarkan, itu tidak menyembuhkan sakit hatinya konsumen. Sama saja, aduh sama aja laptopmu ya lemot, sama aja laptopmu ya mahal, sama aja kameranya jelek, saya butuh kamera yang baik buat nge-zoom, buat kuliah sekarang. Lah ya aku milih sing itu aja yang bisa tak beli. Gitu teman-teman. Itu juga dengan ini, gain creator. Kenapa orang tidak mau beli? Lah saya minta tidak butuh turuti. Saya kepengennya ini, kamu tidak nyediakno, ya apa? Gitu juga apalagi dari segi produk dan segmen ya, dan target market. Nggak cocok, nggak masuk, nggak bisa nerima, nggak punya dua syaratnya tidak terpenuhi teman-teman. Mau dan mampunya tidak terpenuhi. Nggak bisa cuma satu tok. Oke ya. Maka kita harus bisa menemukan kecocokan antara 3 hal ini. Cocok, fit, berarti produk Anda layak, teman-teman. Karena punya value yang pas untuk customer. Setidaknya itu salah satu produk yang layak, yaitu punya value yang pas untuk customer. Nah, bikinnya gimana? Dimulai dari mana? Mulai dari sini. Berarti Anda sudah punya modal ya, dari hasil survei ke pasar. Apa sakit hatinya konsumen, apa harapannya konsumen, konsumenmu seperti apa, usianya, tempat tinggalnya, daya belinya, kalau beli biasa di mana, kalau beli kapan, kalau beli kemasannya kecil, besar, dan segala macamnya. Ya, nanti Anda baca lebih detail slide ini ya. Gain itu isinya apa? Pain isinya apa? Jangan kebalik,
Jangan salah masuk. Gain itu harapannya konsumen. Apa yang diinginkan oleh konsumen. Berarti kalau hari ini saya pakai produk kompetitor, berarti gain itu sesuatu yang dari produk yang saya pakai hari ini tuh belum bisa terpenuhi. Apa ekspektasi saya, apa keinginan saya sebagai customer belum bisa dipenuhi oleh si dia. Pain itu hal-hal yang tidak saya sukai. Laptopnya baterainya cepat ngedrop padahal baru setahun. Lemot. Memorinya kecil. Ya salah ya beli kecil ya. Atau carinya susah ya. Termasuk itu ya. Cari susah. Yang jual sedikit. Harga mahal. Dan nanti Anda bisa breakdown dari bentuk-bentuk value tadi ya teman-teman. Ada 5 consumption value itu, tadi saya ngomong, bisa bawa pain, bisa bawa gain. Oke ya. Customer job ngomongin segmen and target market Anda. Tahu ya? Oke. Masing-masing ini kalau sudah punya isian, jadi mulai dari ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, coba Anda baca. Saya sudah jelaskan 1 sampai 4. Dan mulai dari siapa target marketmu, sakit hatinya customer, harapannya customer. Nah, coba Anda list dulu. Nggak usah dipikir bahwa ini lebih penting, ini tidak lebih penting. List dulu semua. Ya, dioret-oretan ya, jangan dimasukkan ke sini dulu. Kamu list, setelah itu baru Anda petakan mana yang paling penting. Buat siapa ini? Buat customer. Bukan untuk dirimu loh. Ya. Mana yang paling penting? Dari yang paling penting sampai yang tidak paling penting. Yang tidak penting. Artinya kalau ini tidak ada, ya sebenarnya tidak masalah, teman-teman. Ya. Tapi ini loh, kalau saya cari laptop, yang paling penting apa berarti? RAM, memori, prosesor, kamera laptopnya mau 100 megapiksel dan segala macamnya, tidak terlalu peduli dah. Mungkin gitu. Ya. Value map juga gitu, teman-teman. Dari sakit hatinya dan harapannya konsumen, Anda bisa kasih apa? Produkmu bentuknya seperti apa? List lagi. Hal-hal yang bisa kamu lakukan. Anda bisa berangkat dari 5 value itu. 5 itu bisa membawa pain relief, bisa membawa gain creator. Gain-nya dapat dari mana? Pain-nya dapat dari mana? Dari customer tadi. Ya. Lalu tambahkan dengan sekiranya Anda punya ide apa ya? Pain dan gain creator sini. List lagi, teman-teman. Semua. Setelah itu Anda pilih mana yang paling penting dan mana yang tidak penting. Kalau sudah, masukkan ke kanvas, template kanvasnya sudah saya sediakan, ya, tidak usah bikin, tinggal di-download. Kalau bisa, Anda bikin seperti sticky notes, ya, tapi dalam bentuk soft copy saja, atau mau di-list juga tidak masalah. Nah, yuk kita coba lihat blank canvas ini ya, teman-teman. Hanya contoh saja. Ini loh, yang ditawarkan gain creators-nya itu menjawab harapannya konsumen yang ini. Yang ini menjawab harapannya yang ini. Pain relief-nya menjawab sakit hatinya yang ini. Pain relief yang ini menjawab sakit hati yang ini. Loh Pak, tapi kok ini bisa melenceng ya? Ini kan seharusnya gain creators ketemunya sama gain. Atau pain relief ketemunya sama pain relief, ini malah ketemunya sama gain. Ya, mungkin
memang teman-teman, kadang customer itu tidak 100% tahu apa yang dia alami, apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Jadi ya, kalau kita punya pain relief atas kesakitan-kesakitan dan itu bisa jadi harapan konsumen, apa salahnya? Atau sebenarnya hadiah kita itu melepas sakit hatinya konsumen, why not? Ya, customer bukan dewa, bukan raja. Jadi kalau Anda nurutin semua kemauannya dia, capek sendiri kita teman-teman. Atau bahkan kita tidak mampu. Karena belum tentu yang dimau itu sesuai dengan si customer. Tugas kita adalah memfasilitasi si customer. Ini loh Pak, Bu, yang pas buat Bapak. Loh, emoh aku enggak mau, aku mintanya Mercy, enggak mau aku kamu kasih wuling. Ya sudah Pak, tak kasih Mercy. Ini Pak, 750 juta. Loh, enggak mau, mahal. Budgetku loh 400 juta. Loh Pak, makanya saya kasih wuling. Dikasih enggak mau. Nah, kan repot kayak gitu. Ya tahu teman-teman, kepengen Mercy tapi daya belinya wuling. Daya belinya di bawahnya Mercy gitu aja deh. Maka kita kasih wuling. Setidaknya apa? Teknologi Mercy versi Cina ya, versi Cina. Sedikit lebih canggih, tapi versi Cina. Kan gitu. Daripada 400, cuman dapat Avanza, nggak ada teknologi sama sekali di dalamnya, nggak bisa diajak omong mobilnya, ya kan? Ada batu di depan, ada lubang di depan, juga nggak bisa ngomongin mobilnya. Nah, karena Bapak punya duitnya 400, kepengen dapat sentuhan Mercy, ya ini, Pak, guling. Karena Camry pun masih mahal, Pak. Nah, kadang mereka itu juga tidak tahu. Maka, bukan berarti Anda serba tahu ya, teman-teman. Berangkatnya dari survei pasar kalian. Oke, semoga ini membantu. Dikerjakan dengan baik, teman-teman. Kreativitas Anda selalu saya nilai ketika bikin ini, desain ini. Oke lah, kalau memang template-nya mau diubah sedikit, desain warnanya disesuaikan, silakan. Tapi jangan membalik lingkaran dan kotak tadi. Jangan dibolak-balik. Kayak gitu ya, seperti itu. Ya, warnanya silakan, bentuknya jangan. Ya, demikian teman-teman dari saya. Selamat mengerjakan PPD dan semoga UTS-nya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati.